Kalau untuk penghijauannya itu ya harapannya nih nanti saya pengen lagi banyak ibu-ibu yang bergabung. Kalau bapak-bapak mungkin agak susah ya Bu, tapi paling tidak nih banyak ibu-ibu yang bergabung, tambah lagi kegiatan kita, tambah lagi biasanya ibu-ibu ada aja ide-idenya. Kalau di kita ini ada tong komposter. Tong komposter itu ada produk turunannya itu pupuk organik cair, POC. Nah POC inilah yang biasanya kita pakai buat menyiram untuk kesuburan tanah sama kesuburan pohonannya. Ada beberapa produk kimia atau buatan pabrik kadang-kadang pohonnya bagus tapi tanahnya karena kena bahan kimia itu lama-lama nggak bagus. Halo pemirsa, saya Rahmatullah. Saya sekarang ada di Kebun Kreatif 308 di Jalan Persatuan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di sini saya lagi pruning pohon-pohon yang ada di sini di Bank Sampah Persatuan. Ini kita ada ruang Kebun Kreatif 308. Di sini untuk wadah kita menanam pohon-pohon yang bisa kita konsumsi. Seperti di depan saya ini daun atau batang-batang yang sudah tidak bagus kita pruning atau kita kurangi supaya buahnya juga nanti menjadi lebih rimbun lagi. Jadi kira-kira kegiatan kami itu di sini ya seperti ini. Kita lakukan perawatan biasanya di pagi hari atau di sore hari. Supaya tanaman-tanaman di sini selalu terlihat subur, karena di musim penghujan ini harus ada perawatan yang lebih dibandingkan hari-hari yang sebelum-sebelumnya untuk menjaga kesehatan tanaman-tanaman yang ada di Kebun Kreatif 308. Nah, selain pohon cabai di tempat kita juga ada beberapa juga pohon-pohon yang lain. Nah seperti ini juga udah bisa dipanen sebetulnya nih, pohon terong. Pohon terong, nah ini juga ada terong juga. Terus di belakang saya ini udah ada juga kacang panjang. Kacang panjang. Ini udah bisa bisa dikonsumsi, bisa digadoin, bisa juga untuk sayur. Nah ini juga cabai buat gorengan nih, karena ibu-ibu request Pak cabai buat gorengan Pak. Nah ini akhirnya kita juga coba untuk membibitin. Nah selebihnya juga kita ada bibit cabai gendot nih karena unik ngelihatnya. Jadi kita minta yang sudah seperti ini udah bisa buat bibit nih. Terus juga ada black mamba, cabai hitam. Ini juga karena menarik akhirnya kita bibitin juga supaya lebih bervariasi dan banyak jenis-jenisnya. Nah ini salah satu yang manfaat kita pruning itu biasanya kupu-kupu buang kotoran di sini nanti ini akan jadi hama tanaman, salah satu hama tanaman juga. Di sini juga ada pohon timun yang kita kasih pot.
Ini juga udah bisa kita panen nih yang segini-segini, malah lebih enak yang kecil sih biasanya. Kalau yang gede ya biasanya nanti buat sayur bening dan lain-lain. Terus juga bisa dilihat di sini ada tomat. Ada tomat juga yang kita budidayakan atau kita tanam di sini. Banyak tumbuhan-tumbuhan atau sayur-sayuran yang biasa kita temui di dapur bisa juga kita dapatkan di kebun kreatif 308 ini di Jalan Persatuan. Ya alasannya dulu ini nggak beraturan Bu, jadi ini nggak beraturan, dulu lokasi juga ini bisa dipakai buat buang sampah. Jadi sampahnya ini menurut saya kesatu juga nggak enak dipandang, bau dan juga jadi banyak belatung juga gitu. Makanya sekarang kita pakaiin tong-tong sampah dan gimana caranya ini biar bisa produktif. Akhirnya kita kelola, kita bikin kebun walaupun kecil tapi paling tidak itu bermanfaat juga. Yang agak lama ya mungkin kayak pohon-pohon besar seperti ini, kayak pohon jambu, ya pohon jamblang. Sisanya kita kepingin pohon yang memang bener-bener siklusnya cepet, kayak pohon tomat. Di belakang juga ada pohon terong, ada pohon jeruk juga, dan yang paling diminati sih biasanya di sini pohon-pohon cabai Bu, karena bisa langsung dipanen dan langsung dikonsumsi. Ya alhamdulillah. Makin ke tahun akhirnya ya berjalan gitu. Ibu-ibu, ini lagi pada bikin apa nih? Lagi belajar bikin apa? Waduh, ini kreatif-kreatif semua nih ibu-ibunya ya. Pada ngajarin apa? Bikin kerajinan dari sampah. Pelan itu yang penting ada progresnya, karena semua kembali itu ke SDM-nya. Enggak semua SDM itu selalu semangat, ada naik turunnya juga. Makanya kami bikin lagi kegiatan yang seperti tadi, ada pengolahan sampah anorganik berupa botol-botol plastik yang kita buat jadi kerajinan. Dari dulu memang saya kepingin apa yang saya tahu, apa yang saya kerjakan itu bermanfaat juga. Awalnya memang untuk internal, tapi ternyata melalui media itu sangat bermanfaat banget. Dari luar pun akhirnya mengajak kita atau berkolaborasi masalah edukasi, sosialisasi, masalah tanam-tanaman, dan cara-cara kita mengurangi produksi sampah yang ada di DKI. Jadi salah satunya kita buat kerajinan. Jadi bukan cuma ditimbang doang, kan ditimbang kita setor biasanya. Tapi kalau di sini kita buat kerajinan supaya mempunyai nilai jual yang lebih. Perbandingannya adalah kalau misalnya satu karung itu mungkin lakunya di kilo kan misalnya 10 atau 20 ribu. Tapi dengan kita buat kerajinan ini paling enggak satu pot itu udah melebihi harga satu karung. Tapi tetap sama, kita sama-sama memperpanjang usia sampah itu dan ikut membantu mengurangi produksi sampah juga. Bu, saya mau minta tolong, ini di stop dulu. Sekarang kita mau berkebun dulu yuk, bantu-bantu saya di belakang yuk, di kebun yuk. Bantu nanam yuk. Kita dari komunitas Bank Sampah Persatuan
kita ibu-ibu mempunyai kegiatan selain memilah-milah sampah dan berkreasi dengan sampah, kita juga berkebun. Kebetulan di belakang saya ini ada kebun sedikit kangkung. Kita panen setiap 3 minggu sekali, dan ini kita juga menanam tomat. Biasanya itu kita tiap berapa hari sekali memang tengok-tengok kebunnya kita, memilah-milah ada yang kena hama atau apa, atau yang kering, atau yang udah menguning, dan kita panennya setiap 3 bulan sekali untuk tomat. Kebetulan kalau ini biasanya yang sering banget mengganggu tomat itu ulat. Ada ulat kecilnya. Karena ini lahannya juga lahan terbatas ya, jadi tidak maksimal untuk menghasilkan tomat yang bagus. Untuk sementara ini karena ini masih berproses, jadi nanti kita sedikit-sedikit mengurangi ininya, kendala-kendala yang kita hadapi lah di sini. Terus memotong ini yang sudah kering-kering atau yang sudah menguning, terus yang sudah tidak bagus, tomat yang sudah, kan ada yang sudah berbuah dan sudah tidak bagus, ini kita bisa juga dijadikan bibit, kita jadikan bibit mandiri. Jadinya nggak, kita kadang-kadang kan orang lebih praktis beli bibit di mall atau apa, kita membibit dengan bibit yang kita punya mandiri. Setelah kita panen tomat, kita hari ini juga mau panen terong ini. Kebetulan masa untuk panen sama, yaitu 3 bulan. Jadi hari ini kita mau panen terong. Kalau untuk penghijauannya itu ya harapannya nih nanti saya pengen lagi banyak ibu-ibu yang bergabung. Kalau bapak-bapak mungkin agak susah ya Bu, tapi paling tidak nih banyak ibu-ibu yang bergabung, tambah lagi kegiatan kita, tambah lagi. Biasanya ibu-ibu ada aja ide-idenya. Kayak saya nanam di belakang, saya biarin dulu, saya pengen tahu ibu-ibu punya ide apa. Ada aja idenya yang keluar, akhirnya yang punya ide dengan saya kita libatkan supaya bukan cuma ide doang. Jadi saya libatkan untuk melakukan kegiatan supaya saya membiasakan mereka jangan cuma ide doang. Paling tidak yang punya ide harus yang paling banyak bergerak. Ya akhirnya terbentuk ini nih, yang awalnya cuma mungkin kayak kangkung doang, Pak tomat boleh nih Pak ditanam di sini. Ayo tanam.
memang kalau untuk perawatan sebetulnya walaupun cuma pohon cabai atau pohon tomat itu perawatannya memang luar biasa juga Bu, kita mengikuti pupuk-pupuknya. Cuman kalau di kita ini ada tong komposter. Tong komposter itu ada produk turunannya itu pupuk organik cair, POC disebutnya tuh biasanya. Nah POC inilah yang biasanya kita pakai buat menyiram untuk kesuburan tanah sama kesuburan pohonannya. Ada beberapa produk kimia atau buatan pabrik kadang-kadang pohonnya bagus tapi tanahnya karena kena bahan kimia itu lama-lama nggak bagus. Nah, untuk dahan-dahan yang tadi kita potong itu langsung kita masukkan ke tong komposter. Jadi tong komposter ini adalah salah satu cara kita untuk membuat pupuk padat. Nah, selain pupuk padat juga tong komposter ini punya produk turunan yang namanya pupuk organik cair. Nah, jadi ada dua manfaat dari composting ini. Salah satunya ya pupuk organik cair yang biasa kita gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di sini. Nah, kalau sudah seperti ini cairan ini langsung bisa kita aplikasikan ke tanaman-tanaman yang sudah ada di lingkungan kita atau di kebun kita. Jadi tanpa campuran bahan-bahan yang lain, ini sudah bagus untuk pertumbuhan tanaman-tanaman sayuran yang ada di kebun kita. Sebelum kita lakukan penyiraman, ini harus kita bagi lagi ke dalam wadah yang lain. Jadi nanti untuk takarannya itu dalam 1 liter atau 1 gayung air untuk menyiram. Itu memang benar-benar alami ya. POC itu benar-benar alami dan dia juga selain menyuburkan tanah juga menyuburkan tanaman. Jadi manfaatnya bisa 2 kita dapat di situ. Dan itu juga nggak beli tentunya kan, karena kita udah produksi sendiri dari tong komposter itu. Kita bisa punya manfaatnya ada 2 dari produk itu. Jadi ada pupuk padat, ada pupuk cair juga di situ. Nah ini untuk proses membuatnya kami biasanya pakai sampah-sampah daun yang ada di lingkungan untuk selanjutnya kita cacah menjadi bagian-bagian kecil. Nah di sini kita ada mesin pencacahnya yang kita buat secara swadana ini dari barang-barang bekas. Kalau ininya juga beli tapi tetap dari barang-barang bekas. Dan di sini ada wadah biasanya untuk sampah-sampah daun, hasil pruningan dari pohon anggur biasanya dan yang lain-lain. Ini yang biasa kita pakai untuk kebutuhan composting. Ini nanti bakal kita cacah untuk kita dapatkan hasil yang lebih kecil-kecil.
Ya, teksturnya kalau bisa kita bikin sehalus mungkin. Sehalus mungkin itu ya mungkin hitungannya di bawah 1 cm. Supaya mengurainya juga menjadi lebih cepat dan dia juga biasanya lebih bagus nanti hasilnya untuk menanam. Kalau untuk ditaruh di komposter itu nanti relatif dia, mungkin bisa sampai 2-3 bulan sampai benar-benar bisa untuk kita pakai di media tanam. Sekarang kita mau memindahkan pot atau tanaman yang ada di polybag ke dalam pot yang lebih besar. Dan untuk pemindahan ini sebaiknya kita lakukan di sore hari. Kenapa untuk di sore hari? Karena mataharinya pun sudah tidak terlalu panas. Kalau memindahkan itu di siang hari itu saya rasa harus dihindari di jam-jam tersebut. Karena tidak bagus untuk proses pemindahannya kalau di siang hari. Nah, ini yang kita pakai tadi adalah hasil daripada composting yang sudah kita lihat sebelumnya. Ini ada bibit pohon cabai, terus nanti juga ada pohon tomat cherry dan juga ada rosella yang mau kita ganti ke media yang lebih besar. Harapan saya kepingin terutama internal di sini gitu, warga-warganya juga lebih aware, lebih peduli lagi ya sama lingkungan. Karena walaupun hal kecil, 1 botol kemasan itu air mineral itu, 1 aja yang dia buang ke tong sampah lebih baik ditaruh di bank sampah gitu, dikumpulkan dulu walaupun menjenuhkan ya, tapi itu hasilnya akan bila kita kalikan setiap warga di sini, saya rasa nanti akan manfaatnya luar biasa, Bu. Dan itu bisa menambah uang dapur juga. Karena memang benar-benar real bisa dirasakan itu kalau memang sabar dan semangat.